Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Kita balik lagi di Assalamualaikum Bunda. Karena setiap permasalahan ada hikmahnya. Karena Islam itu Penuh cinta. Bun, Ya. Bunda. Iya. Mau mengingatkan kembali, tema kita pada pagi hari ini adalah menjaga hati Dari penyakit iri dan dengki. Ada yang baper, banyak pertanyaan, silahkan kalau mau nanya. Siapa Ayo. mau bertanya? Oh, Boleh, iya. silakan Iya. Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lina Herlina dari Majelis Taklim Tazkiyatun Nafs dari Bandung. Ya. Baper Bunda. Iya. Bun, saya mau nanya. Saya kalau lihat anak orang lain ya suka pinter ngaji, terus hafal, hafiz gitu. Bunda rada sedih nih Bunda Ya, ya. aku sedih Sedih ya benar. Bunda, ini kisah dekat banget dengan permasalahan Bunda ya. Ya, iya. Saya sedih. Kenapa anak saya tidak seperti itu gitu ya? Ya Allah, saya pengen gitu, tapi gimana gitu terus kalau lihat orang lain umroh, orang lain haji, Pengen. saya kapan gitu. Ya Allah, saya pengen suka kalau lihat postingan kabar selalu sedih saya. Iya, Bunda lupa ya punya mic. Iya. Dia cerita-cerita Iya. gini-gini. Iya, Agak betul. lupa dia. Enggak apa-apa Bunda, saya juga seperti itu sering. Apa itu saya punya penyakit iri hati, Bun, melihat seperti itu gitu, Bun. Jadi ini iri bukan sama kenikmatan duniawi, Iya. tapi sama Iya. ibadahnya seseorang. Anak tetangga pinter ngaji, anak kita kok enggak? Mungkin anaknya Bunda masih bayi kali. Iya. Belum udah jadi alip-alipan. Iya. Iri dengan kebaikan orang lain gitu ya Bun ya. Terima kasih Bunda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Bunda? Iya baik. Bun. Ya. Bunda. Iya. Imam Ghazali mengatakan bahwa al-haq Bun ya. Iri dengki itu ada 3 macam. Yang pertama al-haqdul hakiki. Emang irinya udah berpenyakit, udah jadi dengkotnya deh tuh. Gimana maksudnya? Kalau ngelihat sesuatu seneng orang lain kita kesel. Tapi kalau orang lain itu punya kesusahan kita girang bukan main. Dalam Al-Quran dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Allah. In tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibkum sayi'atun yafrahu biha. Kata Allah dalam Al-Qur'an, jika kamu memperoleh kebaikan niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu tertimpa bencana, wah girangnya bukan main. Tetangga punya mobil, kita upload. Ya elah baru punya mobil atuh doang. Padahal kita nggak punya mobil. Ada tetangga jatuh dari sepeda, kita ngupload sampai gambar-gambarnya. Jatuh doang, ngapain kagak rusak sekalian. Tuh model yang kayak gitu itu udah bener-bener penyakit. Hasad yang bener-bener penyakit. Yang kedua, kita sih nggak mau nih ada keburukan dari orang tersebut, tapi kita pengen. Orang punya motor, kita pengen dah punya motor juga. Orang punya sepatu baru, kita pengen dah punya sepatu baru juga. Walaupun hal demikian itu tetap penyakit, tapi dia di bawah posisinya daripada al-haqdul hakiki tadi. Yang ketiganya itu al-ghibtah, bukan gibah, ghibtah. Apa tuh ghibtah? Iri kepada pertama orang yang punya duit dipakai buat amal. Yang kedua orang punya ilmu diamalin. Kata Rasul, boleh punya penyakit iri seperti itu untuk kebaikan dan memotivasi kita agar kita mengejar kebaikan orang tersebut ya. Orang 5 tahun udah hafal Quran, lah kita 50 tahun. Al-Baqarah kagak kehafal-hafal. Yasin balik lagi. Ya. Boleh tuh kita punya iri begitu. Ada orang punya harta dipakai buat sedekah, dipakai buat nafkahin keluarganya. Kita pengen juga begitu. Boleh.
Tapi itu semua bukan jadi bikin rungut hati, jadi ngedekem di dalam kamar, tapi jadi motivasi agar kita pun bisa melakukan hal yang demikian rupa. Insya Allah. Karena ya berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi motivasi Iya, juga Bang, ya Bun jadi ya. motivasi. Jadi motivasi buat kita juga pengen melakukan kebaikan itu. Saya banget sih itu. Ngaji, orang Semuanya, suruh Bang ngaji, Melki, ya? ngaji. Iya. Semuanya Bun, Bang Melki. Pengen mulu, Tadi Bang manyun Melki. Bang Melki. Enggak itu teman saya. Sekarang ini saya. Oh, iya. Alhamdulillah. Jadi kalau Alhamdulillah, lihat orang itu kayak motivasi gitu. Ah, bagus banget dia ngajinya nih. Iya, jadi motivasi. Abis ini kita dengerin Bang Melki ngaji. Satu segmen Bang Melki ngaji. Amin. Iya, ntar kita dubbing di belakang. Ya udah. Bun. Ya. Bunda. Iya. Masih ada yang baper silakan. Kalau Arohi mau nanya juga silakan ya. Lepaskan unek-unek kalian. Pasti banyak mukanya banyak pertanyaan nih. Banyak cicilan juga Bang. Tahan ya. Ini tamu nih, di depan kita tamu nih. Kalau ini kan orang dalam, nanti aja. Bunda silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dengan Yani dari Majelis Taklim Tapsiatun Nafs Bandung. Iya, boleh Bandung. Bapak nih Bun, Iya. izin bertanya. Kan saya punya teman baik, ya setiap hari sering berkomunikasi ya. Jadi tahulah kehidupan kita sehari-hari. Terus kalau misalnya saya punya apa, besoknya dia juga beli gitu ya. Terus misalnya saya juga misalnya jalan-jalan kemana, dia juga besoknya juga jalan-jalan gitu. Tempat yang kita datangin juga. Iya betul. Jadi ya. jadi nah sikap kita gimana baiknya? Jadi kayaknya teman tapi rasa saingan gitu ya. Nah itu termasuk penyakit Dengki atau iri dengki nggak ya? atau iri gitu. Bunda merasa terganggu gak nih Bunda? Sebetulnya sih enggak, kalau sayanya sih enggak gitu ya. Cuma kalau dia selalu lihat-lihat misalnya kegiatan kita di mana tuh selalu diikutin gitu. Coba, Kita Bang, punya besok-besok apa suruh jual, diikutin ngikutin juga. ke, Bang. Iya, coba ibu sekali-sekali jual rumah deh. Ngikutin gak tuh jual rumahnya? Iya seperti itu Bun. Iya, benar, Ya, benar. terima kasih Bun. Sama-sama. Bunda ini sebenarnya adalah seorang influencer berarti. Oh iya, Apa yang diikuti. dilakukan diikutin nih. Iya baik, jadi Masya Allah, jadi gini Bang, memang tadi Bunda Liza sudah jelaskan, ada yang namanya iri, ada yang namanya dengki. Apalagi tadi Bunda Liza sudah sampaikan iri yang bagus, itu adalah termotivasi dengan kebaikan orang lain. Iri yang boleh maksudnya itu termotivasi dengan orang lain melakukan kebaikan. Jadi kalau saya gambarkan nih wahai bunda-bunda, yang namanya iri itu sifat manusiawi. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu kan tempatnya berkeluh kesah, ada rasa kepengen, ada rasa mengeluh. Itu memang sifat dasarnya manusia. Cuma kalau sekiranya nih kita ada sifat, kayaknya dia jalan-jalan ke sana, pengen deh ke sana-sana, itu boleh. Itu sifat yang mendasar. Cuma jangan sampai irinya iri ke kiri. Ada nih Bang, kalau udah punya sifat iri, ada yang dibawa ke kanan, ada yang dibawa ke kiri. Kalau yang dibawa ke kanan, tadi yang Bunda Liza sampaikan, termotivasi. Saya mau sedekah, saya mau belajar. Bang Melki ngeliat orang rajin, bagus ngajinya, lebih rajin lagi, diikuti lagi. Mau sodako, kita ikuti lagi. Maka akan termotivasi dengan kebaikan. Yang dikhawatirkan, irinya ke sebelah kiri. Nanti akhirnya bukan termotivasi, akhirnya malah mendengki. Ya, mendengki. Jadi artinya dia mau ke sana, diikutin ke sana. Dia pakai baju itu, beli juga, diikutin ke situ. Itu sih sebenarnya boleh-boleh aja, namanya kan sifat mubah, boleh diikuti. Cuma hati-hati ketika seseorang memiliki sifat yang suka mengikuti, dikhawatirkan ini irinya itu bukan termotivasi kepada kebaikan. Cuma dengki yang akhirnya dia ingin menjadikan temannya itu saingan. Kamu punya, aku juga bisa. Kamu punya, aku juga punya. Kamu melakukan itu, aku juga bisa. Ini yang dikhawatirkan, hati-hati dengan sifat hasad. Karena kata Nabi, iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hataba. Kata Nabi, hati-hati ya, jangan punya sifat hasad. Tuh yang tadi tuh, pengen mencelakakan orang lain, pengen orang lain susah. Kita senang kalau dia susah. Nah ini nih yang hati-hati. Hati-hati dengan sifat hasad. Karena sifat hasad itu bisa memakan kebaikan. Sebagaimana api memakan kayu. Kalau api memakan kayu, kayunya habis. Gak ada sisa.
Seperti kita melakukan kebaikan, habis menjadi debu, menjadi abu. Nggak ada nilainya kebaikan kita. Semuanya Habis. Bunda juga habis. apanya yang habis? Ikut-ikut aja ya, habis mah habis aja. Alhamdulillah. Ala kulli hal dengan mengaji kita tahu. Dengan mengikuti kajian di Assalamualaikum Bunda kita tahu bahwa hati-hati dengan hati kita. Kalau ngikutnya termotivasi, Boleh. bagus, boleh. Tapi kalau ngikutinnya pengen nyaingin, jangan. Ya, jadi kita harus tahu nih bagaimana, karena itu pekerjaan hati. Apalagi teman. Tinggal ngomong aja, ih kamu kesana ya, aku besok mau kesana ya. Alhamdulillah, ih kamu beli itu ya, aku boleh nggak beli itu? Itu asik-asik banget. Karena kalau kita udah punya teman yang sejalan nih, kata ulama, istaghfiru minal asdiqail mu'min fa innahum syafa'atan yaumal qiyamah. Kita udah punya teman, udah baik-baik aja, udah akur-akur aja. Nyari teman susah, nyari musuh gampang. Jadi kalau kita udah punya teman, komunikasinya rapi, jangan ada iri, jangan ada hasad, jangan ada dengki. Karena kata ulama, perbanyak teman di dunia, nanti teman-teman kita itu akan menjadi pertolongan kita di yaumil qiyamah. Amin ya robbal alamin. Siapa tahu dengan termotivasi baik-baik, oh nanti itu jadi amal baik juga buat Bunda yang ini. Gitu. Apa Bun, yang penting dia pakai duit sendiri. Iya. Udah gitu duitnya dari ibunya ini juga ya? Boleh, itu namanya minjem. Halo teman-temanku. Saya udah banyak teman Bunda. Oh gitu ya. Kemarin bukan teman ya? Iya, yang nyaut cuma Elsa doang. Halo teman-temanku, Elsa doang yang nyaut. Jadi kalau mamanya ngikutin untuk termotivasi boleh. Tapi untuk saingan jangan. Sesuai namanya kan, saing itu boleh, ngan jangan, tidak. Jadi saingan tidak boleh. Ini kamus Emang dari begitu? mana? Gak tahu saya juga. Sambil mikir nih Bang gitu ya? Gak tahu, saya ngasal. Bun! Ya. Bunda! Iya. Siapa yang mau nanya? Ayo, siapa nih yang mau nanya? Ya, boleh. Bang yang kerudung kuning Bang. Semuanya nih. Kerudung oranye. Orange. Ya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Dewi dari MT Tasyiatunab dari Bandung. Iya, Oke, istri silakan saya Badung. Dewi. Baper dong Bun. Iya. Ini mau nanya ya. Misalkan ada dari salah satu keluarga, di mana dalam satu keluarga itu adik kakaknya selalu merasa iri pada saudara-saudaranya. Maaf, ini adik kakak tuaan siapa nih? Kakaknya apa adiknya nih umurnya nih? Bapaknya, mamanya, tuaannya Nggak usah dijawab, Bang. Buan kakeknya Bang Melki. Iya Jadi Bunda, maaf. gini, gara-garanya, Maaf Bunda, agak gara-garanya jadi lupa ya, maaf saya enggak, Bunda. dia merasa bahwa saudara-saudaranya diperlakukan Tidak adil. tidak adil, beda lah dari dia gitu ya. Nah jadi dia merasa selalu punya perasaan gini sama orang tuanya ya selalu diperlakukan beda. Jadi dia tuh selalu merasa punya perasaan gini, kok saudara-saudara yang lain merasa beruntung daripada dia gitu. Jadi yang dipertanyakan apakah dia itu mempunyai sifat iri atau sifat dengki. Nah, yang saya mau tanyakan gimana solusinya supaya dia itu tidak mempunyai perasaan terus-menerus, punya perasaan iri dan dengki. Nah, seperti itu aja. Iya, Boleh diulang dari awal Bunda? Aduh. Ya Bunda, saya mengerti. Pak Belit, Pak Bukat. Pak Berit, Pak Berit. Iya, Bunda. Baik, Bu. Jadi lebih iri kepada saudaranya sendiri yang merasa terkucilkan lah, merasa tidak adil gitu ya Bunda ya. Iya Bunda, terima kasih ya pertanyaannya Bunda ya. Nah untuk yang satu ini kita jawabnya setelah iklan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan